Shalom, ketemu lagi di program Rema pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin bagikan tentang satu topik, yaitu space mujizat Tuhan. Space mujizat Tuhan. Nah, beberapa waktu lalu saya mendapatkan video dan saya menyaksikan sendiri bagaimana sebuah robot diciptakan manusia dengan artificial intelligence di dalamnya. Dan robot ini luar biasa sekali. Dia bisa menjawab semua pertanyaan. Dia bisa memecahkan semua masalah apa saja yang ditanyakan oleh manusia. Bahkan masa depan manusia seperti apa, dia bisa tahu rancangannya nanti masa depan dunia itu seperti apa. Yang intinya adalah di bawah kontrol dari AI atau artificial intelligence atau robotik. Bapak Ibu sekalian, ketika saya menyaksikan itu, saya mulai agak flashback ke belakang. Ketika ada era Android, ada era internet, Google dan lain sebagainya. Dulu Google itu merupakan alat pencarian untuk sesuatu yang informasi yang tertentu. Tetapi ketika Google ini menguasai dunia dan mengalahkan Yahoo, maka banyak fitur-fitur yang muncul di Google, termasuk Google Map, Google Earth dan lain sebagainya, itu menjadi sangat komplit. Dan seperti kita ketahui, ada istilah tanya Mbah Google ya. Istilahnya Mbah Google, kata Mbah itu saya ngerti itu adalah seperti sebuah kata lain dari dukun ya. Karena dia mesti tahu. Tanya Mbah Google ya. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita tanya apa saja di Google itu pasti ada jawabannya. Ya toh? Apalagi sekarang mulai berkembang lagi ada yang namanya teknologi ChatGPT. ChatGPT ini lebih mengerikan lagi. Jadi saudara tanya apa aja bisa gitu. ChatGPT. Dan itu juga menggunakan AI, artificial intelligence. Jadi semua sekarang sudah sistemnya ke situ. Bahkan sekarang kalau Anda pergi ke Cina, itu sudah fasilitas supermarket, tempat belanja itu sudah peopleless atau tanpa orang, bukan paperless loh ya, tapi peopleless. Jadi orang masuk ngambil barang, keluar otomatis terdebit di rekeningnya gitu. Jadi sudah tanpa penjagaan lagi, sudah tanpa peran manusia, tanpa kasir dan lain sebagainya. Orang ngambil sendiri, orang beli secara otomatis dengan debit rekening atau kartu kredit. Dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa karena perkembangan teknologinya terlalu cepat. Kembali lagi ke tadi yang tanya Mbah Google. Ketika saya mereview kehidupan saya dulu pada waktu belum ada handphone, belum ada internet. Ketika saya pergi ke satu tempat, saya akan tanya orang rutenya. Oke, saya akan tanya orang rutenya. Dan ketika di tengah jalan, ketika saya bingung, saya tanya siapa? Tidak ada orang. Saya tanya Tuhan. Dijawab enggak? Ya pakai caranya Tuhan. Dijawab, saya dijawab. Nyatanya juga sampai ke lokasi juga gitu. Tetapi saya juga tanya Tuhan itu juga ada istilahnya, ada prosesnya. Nah itu loh. Kadang kita tidak menyukai itu kan. Ketika saya tanya Tuhan, ya mulai dijawab Tuhan. Belok kiri, belok kanan, lurus ke sini, step by step. Baru akhirnya saya betul-betul sampai pada satu lokasi. Tapi sekarang peran tanya Tuhan itu tadi digantikan dengan Mbah Google tadi. Ketika saya mau pergi ke Kediri, ke Surabaya, ke Solo, ke Tulungagung, kemanapun, itu kita sudah tidak usah mikir, langsung kita buka Google Map, maka kita akan di-guidance sama Google. Bahkan ketika kemarin kita membagi-bagikan buku-buku rohani yang disumbang oleh seseorang, satu truk, itu cara menghabiskan saya ke gereja-gereja, saya tidak tanya ketua Bamak atau pengurus Bamak gitu. Malah lebih pinter Google. Kenapa? Ketika saya datang ke satu kecamatan, misalnya kecamatan Blangkenceng, saya search di situ di Google Map, gereja terdekat, muncul semua. Wah, itu kita tinggal datengin titiknya satu-satu, beres.
nanti kita pergi ke Balirejo, gereja terdekat muncul lagi banyak sekali. Nah, itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Dunia itu sekarang sudah berubah. Dari yang tanya Tuhan mulai dialihkan ke tanya Mbah Google, teknologi. Nah, apakah sehat seperti itu? Ya menurut saya ya mau ndak mau gimana lagi. Supaya kita lebih praktis ya kita pakai teknologi. Pakailah teknologi untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena Injil itu Alkitab berkata kedatangan Tuhan itu salah satu cirinya adalah ketika Injil ini diberitakan ke seluruh dunia. Dulu kita berpikir ke seluruh dunia berarti kita harus pergi beritakan Injil ke pelosok-pelosok kita yang berangkat, ya toh? Kita yang cari tiket, kita yang berangkat. Ternyata tidak tuh Bapak Ibu sekalian. Sekarang lewat internet, lewat handphone di tangan kita bisa beritakan Injil seperti sekarang yang saya lakukan ini. Kita bisa share informasi tentang kerajaan Allah ke semua orang, yaitu ke semua bangsa, tidak peduli bangsa apa, yaitu yang penting urip-uripan, ya, penting hidup, yaitu. Ketika dia pegang handphone, maka yang terjadi adalah ya dia bisa mengakses informasi tentang kerajaan surga yang sedang kita upload ini. Artinya semua orang almost sudah mendengar tentang kerajaan Allah. Tetapi yang kedua adalah kita harus memberi space, dan Tuhan itu tetap punya space untuk dia buat mujizat. Sekalipun di tengah-tengah teknologi yang merasionalkan segala sesuatu. Bayangkan, ilmu pengetahuan yang dulu kita tidak ngerti yang tertulis di Alkitab, karena teknologi semakin maju, kita sudah ngerti. Segala sesuatu itu rasanya dirasionalkan. Kalau tidak rasional, rasanya orang tidak percaya. Tetapi cara kerja Tuhan adalah satu hal yang penting. Mujizat itu tidak diketahui, tapi terjadi. Mujizat itu tiba-tiba muncul di tengah-tengah teknologi yang semakin merasionalkan segala sesuatu. Buktinya apa? Dulu saya berpikir mujizat keuangan itu ketika kita tuh naruh uang di celengan, 50.000, 100.000, kita nabung berapa kali, terus dari sekian waktu kita berdoa, mujizat terjadi, ya kayak 5 roti 2 ikan itu. Terus tiba-tiba uangnya jadi banyak gitu waktu kita pecah celengan. Nah, itu dulu saya berpikir begitu. Saya berpikir apakah rekening bank yang tertulis di bank itu tidak bisa dibuat mujizat? Nah, ini pertanyaannya. Apakah istilahnya mujizat itu terjadi enggak? Kira-kira mujizat itu terjadi enggak di dunia teknologi? Apakah masih bisa mujizat keuangan? Saya berpikir nggak bisa. Kenapa? Kalau saudara print buku bank, Anda itu akan keluar masuknya itu ketahuan. Nggak mungkin kita uangnya saldo 1 juta, keluar 500.000 sudah tercatat di situ tetap 1 juta, nggak mungkin. Pasti ada 500.000. Itu sudah ada urutannya begitu. Itu sudah istilahnya nggak mungkin kapusan lah sistem. Tetapi yang terjadi di jemaat Banjir Rezeki beda loh. Saya membuktikan, saya menyaksikan, dan orang-orang yang masih hidup saya menceritakan lewat ini, bahwa orang-orang yang di Banjir Rezeki semua mengalami, setidaknya 2 orang ini mengalami mujizat keuangan perbankan yang tidak rasional, yang tidak masuk akal. Ceritanya begini. Satu namanya Mbak Ika. Pada waktu mendekati Lebaran, dia harus memberi THR kepada 3 karyawannya kalau tidak salah. Di M-Banking dia cek itu saldonya 10 jutaan. Oke. Dan ketika 10 juta ini dikeluarkan 3 juta di ATM, berarti logikanya tinggal 7 juta. Dia bersaksi ketika sudah dikeluarkan 3 juta secara fisik ya, lewat ATM, lalu dibagikan ke karyawannya. Yang aneh adalah ketika dia iseng-iseng cek M-Bankingnya, duitnya utuh. Coba ya, kalau dari segi teknologi kita berpikir bahwa oh itu berarti ya sistemnya error.
mosok sistem error ada yang kayak gitu, ya saya nggak ngerti juga. Tetapi kalau kita berpikirnya secara rasionalisme teknologi, ya kita berpikirnya sistem error. Tetapi bagi dia tidak, itu mujizat Tuhan. Dan itu mematahkan asumsi saya bahwa Tuhan tidak bisa buat mujizat di perbankan. Nah, ternyata bisa toh. Duitnya masih utuh 10 juta. Padahal sudah keluar 3 juta. Terus yang kedua, jemaat lagi. Mbak Elis, pemain keyboard kita, itu ngalami mujizat juga. Dia punya cicilan di sebuah bank, itu harusnya bulan April tahun depan baru pelunasan. Logikanya ya, cicilan, utang bank. Nah, ketika suatu hari dia di SMS oleh mantrinya atau bagian kredit itu, Mbak, ini bulan ini terakhir tinggal pelunasan. Dia kaget. Logikanya itu kalau pinjaman 2 tahun harusnya selesainya bulan April. Kenapa ini kok sudah pelunasan? Nah, yang bayari bulanannya itu gimana caranya? Kita berpikir ada yang bayari. Oke, kita logika dulu. Pertama, angsuran bank itu tidak pernah maju ke depan. Kalaupun maju pelunasan ada penalti, betul kan? Tapi Mbak Elis ini ngalami percepatan. Yang harusnya bulan April tahun depan kalau tidak salah baru pelunasan, tiba-tiba bulan ini September tahun ini itu sudah pelunasan. Sistem error tidak mungkin. Itu pertama. Yang kedua, saya pernah nangani orang yang terlilit utang di sebuah bank. Saya dapat surat, ditunjukkan surat oleh si jemaat ini bahwa istilahnya bulan ini belum bayar. Kalau belum bayar nanti terjadi sita jaminan dan akan dilelang tanahnya. Lalu saya di situ ada lihat nomornya itu, nomor surat, nomor krediturnya itu ada semua. Saya foto, saya tanyakan ke bagian bank tersebut yang adalah teman saya. Saya tanya, bro, bisa dicek kan enggak ibu ini cicilannya tinggal berapa sih? Soalnya namanya kan dipinjem sama orang lain. Jadi dia pengen tanya, ini cicilannya itu yang bulan lalu sama bulan yang lalunya lagi sudah dibayar apa belum? Ini kok ada bunganya, gitu, ada dendanya. Tahu enggak jawaban teman saya? Ini teman saya ini. Wah bro, enggak berani, enggak bisa ya. Itu harus krediturnya sendiri yang harus ke bank tanya. Berarti kalau logikanya ada orang yang melunasi hutangnya Mbak Elis misalnya di bank, secara logika enggak mungkin dia harus tanya ke Mbak Elis nomor pinjamannya berapa. Kalaupun misalnya dia tidak tanya langsung ke nomor pinjamannya, sistemnya bank untuk narik utang biasanya kan kalau tidak setor kan debit. Sedangkan saya tanya Mbak Elis, tidak ada satu orang pun yang tanya nomor rekening ataupun nomor kredit bank. Padahal nomor kredit bank itu secret banget, ya toh. Orang yang utang bank tuh nomornya dirahasiakan, cicilannya tinggal berapa aja. Yang berhak tanya hanya si peminjam. Waduh, saya bilang ini lebih tidak rasional lagi ini. Tapi bisa terjadi loh, ya toh. Apakah ini kebetulan, apakah error? Saya tidak percaya error dan kebetulan. Error pun bisa dipakai Tuhan untuk space dia buat mujizat. Nah itu kuncinya. Sekalipun teknologi berkembang luar biasa, tetapi tetap masih ada space untuk mujizat Tuhan terjadi. Dan itu juga yang kedua, ini betul-betul mematahkan asumsi saya bahwa Tuhan tidak bisa buat mujizat di rekening bank. Dulu kalau mujizatnya ya oke lah, ada orang yang transfer gitu. Tapi ini masalah kredit ini beda. Kok bisa kredit itu dari yang harusnya April baru lunas kok bisa maju sampai bulan September, Agustus, September ini baru lunas? Itu kan tidak mungkin. Secara logika sangat tidak mungkin. Tetapi itu terjadi betul. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan itu bisa buat mujizat di area apapun. Bahkan di area yang rigid sekalipun hitungannya, di tengah-tengah itu tetap Tuhan ada mujizat.
Bayangkan sekarang, saudara sakit apa? Sakit kanker, tumor, dan lain sebagainya. Itu lebih gampang lagi Tuhan buat mujizat dalam hidup saudara. Kenapa? Ya karena itu tidak ada rigidnya sama sekali. Sakit gitu aja. Tuhan lebih gampang. Kalau yang bank yang jelimet aja, Tuhan bisa buat mujizat. Masa Tuhan tidak bisa buat mujizat ke space yang lebih gampang lagi, yang istilahnya yaitu tadi nabung di celengan 150.000 begitu dipecah jadi 1.500.000, jadi 10 kali lipat. Itu lebih gampang. Mujizat 5 roti 2 ikan ya toh, dibagi-bagi tidak tahu gimana caranya, orang sudah bingung bagi, ternyata tidak habis-habis. Nah itu kan terjadi juga. Itu space yang enggak, yang istilahnya space yang gampang. Tapi kalau space yang rumit adalah ketika kita berhubungan dengan teknologi, tidak mungkin terjadi mujizat. Ternyata dari kesaksian 2 jemaat sederhana yang datang di selamatan mingguan banjir rezeki ini, ternyata Bapak Ibu sekalian bisa terjadi. Nah sekarang saya kembalikan kepada kita, masih percaya tidak mujizat terjadi? Masih percaya tidak Tuhan bicara? Masih percaya tidak Tuhan bisa tuntun langkah hidupmu ke arah yang sesungguhnya Tuhan mau? Dan yang keempat, lebih ekstrim, di tengah teknologi seperti ini, pertanyaan mendasar adalah, masihkah Anda percaya sama Tuhan? Saya harap Anda masih percaya sama Tuhan, karena Tuhan itu mengasihi saudara, dan Tuhan masih bicara sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati.